Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, kemuliaan dalam demi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami, haleluya. Sepakat kita katakan, amin. Sekali lagi, mari beri Tuhan yang terbaik di hadapan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dan shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan dan selamat hari Minggu untuk kita semua, berbahagia, bersuka cita. Kita boleh bersama-sama kembali untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 dan kita akan baca secara bersama-sama dan biar akhirnya kitab Amsal ini boleh mengajarkan kita tentang pribadi yang rajin versus pribadi yang pemalas. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai 11, mari kita baca bersama-sama 1 2 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal pasal yang ke-6 ini adalah tentang bagaimana nasihat daripada Raja Salomo tentang bagaimana menjalani kehidupan, khususnya kalau kita membaca Amsal, sering terjadi perbandingan, baik antara kaya dan miskin, rajin dengan pemalas, orang benar dengan orang yang berdosa, dibuat perbandingan-perbandingan supaya pembacanya bisa memilih mana yang harus dilakukan. Dan kalau kita membaca pasal yang ke-6 di ayat yang ke-6 sampai 11 tadi, adalah tentang pribadi yang rajin versus pribadi yang malas. Nah, kenapa ini kita perlu pelajari? Karena sedikit banyaknya kehidupan kita, kalau kita membaca tadi di ayat yang ke-11-nya, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini adalah dampak daripada kalau kita hidup di dalam kemalasan. Kalau kita tidak mau menjadi pribadi yang rajin, mau tidak mau konsekuensinya adalah akan menjadi orang yang miskin. Walaupun dengan rajin belum tentu kaya, setuju? Kita rajin, kita kerja keras belum tentu kaya, tapi minimal tidak miskin. Tapi kalau kita sudah malas, maka dikatakan kemiskinan itu pasti menjadi bagian kita. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar sedikit banyaknya kalau kita menjadi orang yang rajin, kita akan menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Masalah di dalam kehidupan ini sedikit banyaknya ditentukan oleh materi. Rumah tangga itu permasalahannya nggak banyak. Biasanya salah satunya adalah dalam hal materi. Dan tidak jarang juga banyak rumah tangga bermasalah gara-gara uang. Bukan berarti kita harus terus belajar bagaimana tentang uang tersebut, tidak, tapi kita juga perlu belajar bagaimana minimal kita tidak hidup di dalam kekurangan. Amin. Oke, coba lihat kiri kananmu dulu. Kira-kira dia ini pemalas atau orang rajin? Oke, shalom. Dia pemalas atau rajin? Ya, rajinnya malas ya. Dia orang yang rajin malas. Ya, kalau orang rajin itu boleh saja dia miskin, boleh aja sekarang masih susah, tapi minimal dia gak bau ketiak. Karena dia rajin. Minimal dia rajin mandi. Ini udah jelek, miskin, bau, hidup gitu ya. Enggak, biar sadar orang-orang yang pemalas ini. Orang malas itu, gimana kita bilang ya? Dia itu bisa digambarkan orang yang punya impian besar, tapi actionnya sedikit. Dia banyak banget impiannya. Ada kan pemalas gini, dia berharap glowing. Tapi pulang ibadah gak cuci muka, langsung tidur. Siap makan, gak pernah olahraga. Dan dia berharap glowing. Dan dia berharap orang menerima dia apa adanya. Tapi gemuknya berlebihan. Maaf ini.
Nggak ada usahanya untuk sehat. Gitu. Nggak usah tegang wajah kalian. Kalian yang maksudku itu. Saya pun berjuang sampai sekarang. Saya aja sekarang berjuang, usia saya baru 38 tahun, tepatnya tanggal 7 Juni semalam. Walaupun ada sebagian yang lupa mengucapkannya, nggak apa-apa, Tuhan mengampuni kalian. Tapi dengan usia saya yang 38 tahun, saya juga mengevaluasi apakah aku udah jadi orang yang rajin atau malas. Berat badanku nggak ideal lagi. Tinggi badanku itu cuma 167, puji Tuhan berat badan 80. Berarti kan overweight 13 kilo. Itu aku berjuang seminggu itu paling enggak ada 1-2 hari nge-gym, kadang olahraga, renang, kadang juga melari dari kehidupan ini. Tapi setidaknya ada usaha yang dikerjakan. Gitu. Tapi ada orang udah gemuk, pendek. Dan dia berkata apa? Aku pingin bang, ada orang yang menerima aku apa adanya. Padahal dia pun gak menerima dirinya apa adanya. Loh ini bukan berbicara tentang merendahkan, tidak. Saya yakin satu hal, tinggi dan pendek itu susah ngubahnya. Tapi berbicara gemuk dan kurus bisa diperjuangkan. Setuju? Walaupun mau nangis kadang kita untuk menurunkannya. Serius, saya makan itu pagi jam 11. Sarapan enggak, jam 11. Paling cepat itu jam 10 itu udah berjuang. Makan malam itu berjuangnya itu jam 6:30 enggak makan lagi. 1 bulan kuusahakan, sekilo pun enggak turun. Baru bernapas, nambah 2 kilo, gitu ya. Kadang kan agak berat juga bergumulnya di situ. Tapi maksudnya gini, kenapa ini perlu disampaikan? Karena bukan soal hasilnya, tapi bagaimana kita mengerjakan dalam prosesnya. Jangan sampai menjadi orang-orang muda, orang-orang yang malas. Jangan sampai engkau, anak-anakku sekalian, anak-anakku pemuda-pemudi tempat ini, khusus engkau yang perempuan, jangan sampai engkau punya pacar pemalas. Langsung kau lihat kayaknya samping. Kalau dia pemalas, oh haleluya. Percayalah hidupmu belum pun menderita, udah dimulai hari itu. Pastinya akan menderita. Nah oleh karena itu yuk belajar sama-sama, jangan sampai nanti kita bertuhan, tapi gak kelihatan buah daripada kita orang bertuhan tersebut. Tuhan pasti memberkati orang-orang yang mencari dia, yang mengasihi dia. Tapi Tuhan juga pasti akan memberkati orang yang rajin dalam hidupnya. Jangan menjadi orang yang malas. Coba tanya kiri kanannya dulu, kau setiap pagi bangun jam berapa? Shalom. Jam berapa bangun? Tergantung jam berapa dosennya masuk. Itu bagi yang mahasiswa. Yang kau yang kerja jam berapa bangun? Oke. Kita ubah pertanyaannya, nggak usah bangun jam berapa. Jam berapa tidur? Karena gini, jangan berharap bangun jam 6, kau tidur jam 1. Itu bohong itu. Dan kau bilang, Tuhan bangunkan aku besok jam 6 pagi. Jam 2 baru start mau tidur. Susah itu. Oke kalau karena itu kerjaanmu, mungkin saja. Tapi kalau hanya gara-gara kau main Mobile Legend, gara-gara kau update status nunggu-nunggu orang komen dan tidak ada yang komen. Kau buka Facebook yang gak selesai-selesai. Buat Instagram yang terus-terusan gak siap-siap. Live streaming di tempat istirahatmu dan tidak ada yang menonton. Tolonglah. Saya pernah itu nonton orang live streaming, entah karena bodohku kah. Kadang kan adanya dalam hidup kita ini dalam 1 bulan, kadang kan ada kayaknya, tiba-tiba kayaknya usil aja atau bagaimana gitu. Saya pernah buka TikTok, jarang-jarang saya buka TikTok. Entah kenapa lah jam tengah 1 pagi, belum tidur aku kok gak ngantuk hari ini. Aku bukalah TikTok, adalah yang live streaming. Baru tahu aku kalau diklik di situ, dilihatnya kita nonton. Bodohnya aku gitu ya. Ku klik lah. Dan dia bilang, bang, ngapain? Kok tahu kau? Gitu ya. Baru belajarlah aku ke salah seorang staf, aku bilang kayak mana caranya? Bisa ngintip bang, tengok aja, nggak usah diklik, tunggu-tunggu aja di situ. Oh, ilmu baru, gitu ya. Bagiku yang bodoh-bodoh, karena pernah aku ada orang yang kalau di Instagram, ada orang yang pernah live, masuk aku, dan cuman aku yang nonton dia live. Bisa kalian bayangkan perasaanku, mau keluar segan, di dalam nggak nyaman. Tahu maksudnya ya? Karena kalau kita keluar, nggak ada lagi yang nonton dia. Langsung dia bilangnya, shalom bang. Hah, shalom. Gimana mau kulanjutkankah cerita ini atau aku keluar dan kulihat cuman aku yang nonton. Nah maksudnya gini, jangan sampai engkau tidurnya terlalu malam, jangan bilang insomnia. Kau nggak pernah cek dan ngaku-ngaku insomnia. Inilah penyakit sekarang anak-anak muda. Mudah banget
menyatakan dirinya sesuatu tapi nggak pernah cek. Tahu maksudnya? Shalom. Dia bilang dia introvert, nggak pernah tes. Tahu maksudnya? Dia bilang aku ekstrovert, pernah tes? Enggak. Dari mana tahu? Iya kayaknya iya. Aku ini NPD. Pernah tes? Enggak. Aku ini apalagi yang mood swing itu? Bipolar. Ngaku dia nih, aku bipolar. Hasil tesnya enggak ada. Iya. Kadang dia senang, kadang sedih. Aku bilang, aku pun kayak gitunya. Maksudnya jangan mudah mendeteksinya. Kalau enggak ada hasilnya secara assessment yang resmi, paham ya? Jangan sedikit-sedikit dong, aku insomnia Pak. Coba gini, jarang ada pemuda yang insomnia kalau sepanjang hari dia kerja. Oke sekali lagi, shalom. Kalau ada di antara kalian bilang insomnia, kita tes lah kau satu harian 8 jam kerja. Aku yakin pulang kerja nggak jadi kau insomnia. Langsung tidur. Tapi kenapa kau nggak tidur-tidur? Karena pemalas. Kerjamu cuma scroll terus sampai nggak tahu lagi kau apa. Tangan ini kayak gini-gini aja. Dan kau bilang, kok nggak ngantuk-ngantuk? Kok nggak ngantuk-ngantuk? Nggak bisa itu. Nah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas dalam hidup kita. Kalau orang malas, kemiskinan itu udah pasti bagi kita. Jangan terus nyanyi bilang, meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Nggak salah lagu itu. Tapi cek hidupmu, kenapa kau terus miskin? Kenapa kita terus miskin? Betulkah karena kita terus berusaha dan ada orang-orang yang menyangkal karena iman kita pada Yesus atau karena malah kemalasan kita? Makanya harus bedakan mana yang namanya salib, yang mana namanya silap. Oke sekali lagi, yang mana yang salib, mana silap. Contoh, kau udah kerja keras tapi kau bolak-balik berusaha dan karena kau bilang kau percaya Yesus, orang menghambat usahamu, orang menghalangi usaha yang kau kerjakan, itu adalah salib kita sebagai orang percaya. Tapi kau malas berusaha, enggak mau belajar, lalap yang kau lakukan sesuai dengan Amsal pasal yang ke-6 ayat 9-nya. Coba kita baca Amsal yang ke-6 ayat 9 dan 10-nya, ayat 10-nya saja. 3, 2 ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Sekali lagi baca, kuat-kuat. 3, 2 ya. Mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Bilang kiri kanannya, kayaknya kenal aku orang yang kayak gini. Sikit-sikit ngantuk, baru bangun pun ngantuk. Udah baru bangun dia, gimana? Ngantuk, baru bangun. Oh haleluya. Ada orang baru bangun, tega dia ngantuk lagi. Belum lagi sempat kerja, udah ngantuk lagi dia. Baru masuk dosen pertama. Keluar lokal, cerah kali hidup ini, cerah kali. Masuk ke kelas, Tuhan Yesus. Ini menjadi PR kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas dalam hidup kita. Nah oleh karena itu saudara sekalian, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita perlu menjadi orang yang kerja keras dan kerja cerdas. Sama-sama kita katakan 3, 2 ya. Jadi semua kita, baik pemuda, baik remaja, baik kita yang sudah berkeluarga, untuk kita menjadi pribadi yang rajin itu belajar kerja keras dan kerja cerdas. Artinya apa yang ada pada tangan kita kerjakan dengan yang terbaik. Jangan tunggu ada dulu modalnya baru kita memulai usaha kita. Memang tidak mudah untuk memulai usaha tanpa modal dukungan dari yang lainnya. Tapi jangan juga tunggu dulu banyak hal untuk memulainya. Bagaimana ketika Musa diperintahkan oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Apa ditanya Musa? Bagaimana aku akan membebaskannya? Apa yang akan harus kulakukan? Apakah dia harus menunggu mujizat yang Tuhan nyatakan lebih dahulu? Tidak. Dan Tuhan bertanya kepada dia, apa yang ada di tanganmu? Dan Musa berkata, ada tongkat. Tuhan memakai tongkat itu untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Harus kerja keras. Kenapa? Karena kita belum tentu menjadi orang yang pewaris daripada kekayaan papa mama kita. Dan kalaupun mungkin kau adalah mewarisi harta kekayaan orang tuamu, kalau engkau tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, kita pun sebentar lagi akan mengalami kemiskinan. Nah jadi harus menjadi orang yang kerja keras dalam hidup kita. Apalagi kalau saya lihat di sini banyak anak-anak muda. Dan saya yakin kalian ini adalah orang-orang yang bekerja keras. Amin. Buktinya datang ibadah jam 8 malam. Karena kalian dari tadi pagi. Shalom. Dari tadi pagi kalian waktu mulai bangun hari Minggu ngapain?
kerja. Wis. Haleluya, shalom. Betulkah itu? Wah, ini mantap. Nah, ini makanya gereja kita membuka jam 8 ini. Karena kita tahu banyak orang-orang yang hari Minggunya kerja keras. Ini kan dulu dimulai dari ide daripada saudara-saudara kita yang kerja di berbagian perpajakan. Pajak cahaya maksudnya. Perpajakan pajak cahaya. Iya, dulu ibadah jam 6, jam 8 itu salah satu ide dari mereka. Karena mereka bilang apa? Tutup pajak itu kan paling enggak jam berapa? Jam 6. Jadi bilang kami kerja Pak, hari Minggu itu banyak-banyaknya yang membeli jualan kami. Kami pengen ibadah juga. Oke, maka kita buka jam 6 sore, jam 8 malam. Nah, supaya apa? Terakomodir orang-orang yang pengen ibadah dan punya kerja keras. Nah, ini yang harus dilakukan. Seusia muda kita harus sungguh-sungguh kerja keras. Saya belajar sejak masa muda saya orang yang kerja keras. Saya itu tamat SMA dulu itu tahun 2003. 2003 saya SMA kelas 1, tamat 2005. Tamat SMA itu dulu sebelum waktu masa SMA, SMP, SMA itu saya pribadi yang cukup kerja keras menurut ukuran saya. Walaupun memang ukuran kerja keras bagi setiap orang beda. Saya pulang sekolah dulu SMP wajib pulangnya ngon kambing. Walaupun hanya beberapa ekor kambing domba itu kambing lah kan. Berangkat itu jam 2 siang. Jam 2 siang itu nanti sampai jam 5 atau jam 6 baru pulang lagi. Itu waktu SMP saya kerjakan itu bolak-balik. SMA itu saya melihara babi. Melihara babi itu, dan itu bukan babi kami sendiri. Jadi dulu saya di sebuah gereja, di gereja GBKP itu. Jadi ada panitia Natal itu, kalau untuk panitia Natal pada waktu di gereja kami itu. Di bulan 2 atau bulan 3 dikasih kepada kita 3 ekor babi kita pelihara. Sampai nanti bulan Desember. Nanti bulan Desember itu akan ditimbang berapa kilo. Dan misalnya ditargetkan 60 kilo. Dari 3 ekor itu nanti, yang mana sampai 60 kilo itu yang untuk gereja, selebihnya untuk yang memeliharanya. Karena nggak punya sendiri. Itu saya pelihara babi itu, saking saya peliharanya terus-terusan, sampai akrab lah aku dengan babi itu. Serius. Asal aku datang langsung bilang, ho, itu. Datang dia itu. Udah kayaknya udah best friend lah kami gitu ya. Iya, babi itu dia kenal suara tuannya. Kita masih bilang, bote, nah, itu. Datang dia itu. Nggak pernah babi tetangga yang datang. Pasti begitu. Datang gitu. Itu pagi-pagi itu wajib saya kasih makan. Udah kasih makan, baru saya mandiin dia. Duluan lah babi itu mandi daripada aku. Serius. Baru itu setiap jam 5 pagi atau jam setengah 6 pagi atau jam 6 paginya, itu saya datang ke rumah Nantulang. Kalau kami orang Karo itu kan ke rumah mama, rumah mami. Datang itu ke rumah-rumah untuk ngambil apa bekas-bekas cuci tangan itu. Remah-remahnya namanya itu. Itulah itu bahasa nasi busuknya itu apa. Jadi saya di rumah-rumah itu saya taruh ember di sana, nanti rumah A taruh ember lagi, nanti di rumah sana taruh ember. Pagi-pagi itu Nantulang, ya kenapa Jai? Mau ngambil ini? Ambil, 2 hari sekali ambil, nanti dikumpulin, baru dikasih ke babi itu. Ini nggak mudah untuk menjalani waktu itu, tapi itu harus dikerjakan untuk biaya sekolah. Yang paling nggak nyamannya saya adalah ketika yang punya rumah itu adalah rumah Nantulang saya atau rumah tulang saya, dan ada anak gadisnya di sana. Serius. Saya ketok, pertama Nantulang yang buka. Besok-besoknya, entah kenapalah paribanku itu usilnya gak ketolongan. Asal aku yang ngetok, sengaja dia yang buka. Dia bilang, bang, mau ngapain? Nggak usah kau tanya, ngerti sebenarnya. Kan gitu ya. Udah tahu jadi, nggak usah nanya lagi. Pokoknya yang penting kan buka aja pintunya, udah kita ambil, kita ganti. Udah mau gantinya itu pun udah malunya sebenarnya. Ini serius. Kita buka itu, kita ambil, kita taruh lagi. Titip ember ya gitu kan. Pulang lagi kita, nanti di rumah yang lain kita ambil lagi, kita tuang lagi. Titip ember ya, itu gak mudah. Dan paribanku ini dengan pedenya bilang, mau ngapain bang? Tuhan Yesus gimana lah ini ya. Ku ambil lah itu dengan wajah yang gak tahu lah bagaimana, taruh lagi wajah ini di mana. Sampai di sekolah berapa hari kemudian, dengan pedenya dia manggil aku. Bang, di rumah udah penuh nasi babi. Ketawa kau atas penderitaan hidupku ya. Itu gak mudah, itu di sekolah dipanggilnya. Kata mama ambil, udah bau di rumah nasi babi itu ambil. Dan pada saat itulah aku bayangkan posisi kemudian seperti babi di hadapannya. Tapi itu harus realita yang harus saya ambil. Harus saya kerjakan itu. Ini realita hidup yang harus saya alami. Itu sorenya sambil ngon kambing nanti saya ambil lompong. Lompong itu apa ya, macam tanaman-tanaman liar itu untuk dipotong-potong nanti. Dipotong-potong baru dimasak, baru dikasih kepada babi. Nanti ngambil lagi apa namanya bekas padi itu ya. Sekam itu dikacau-kacau. Itu rupanya ketika dikacau nasi busuk itu sama makanan babi itu kita kacau gini di tangan. Aromanya itu luar biasa. Kita cuci tangan kita ini.
cuci tangan ini, masih lengket bau makanannya itu di tangan kita. Iya, dan teman saya tahu itu kerjaan saya setiap harinya. Setiap saya pergi ke sekolah, satu angkot kami, dia bilang, kok kayak bau nasi babi nih. Padahal dia tahu, itu yang sedang kita kerjakan pagi-pagi tiap harinya. Dengan rame-rame kan dulu satu angkot kita itu, anak SMA semua kan, dia kayak bau nasi babi kan. Dan dia bilang, ya kan Jai? Bau nasi babi kan? Itu kan gak mudah. Dan pada waktu itu ketika saya mengacung makanan babi itu, yang dimuncul dalam pikiranku adalah tentang cerita anak yang terhilang. Serius, tahu cerita anak yang terhilang kan? Bagaimana dia sampai di kandang babi mau ngasih makan babi. Dan aku pikir, kok mirip aku sama anak yang terhilang ini. Entah inikah yang sedang dialami anak yang terhilang ini. Kita kacau gini, kita nampak ada ayamnya. Padahal di rumah kita gak pernah makan ayam. Ya, kan kita lihat kan pastinya rumah-rumah yang kita taruh tempat makanan itu adalah tempat ngambil nasi babi itu rumah siapa? Orang kaya, karena orang miskin nggak ada sisa nasinya. Itu jelas aja ya. Shalom. Itu kan fakta ya. Nggak ada sisanya itu. Jangan berharap ada ayam di sana, nggak ada. Nggak ada tulang ayam di rumah orang miskin, maaf. Pasti kita taruh di rumah nan tulang kita yang saudara-saudara kita yang kaya. Dan atau lagi mungkin sedang pesta dia. Itu nggak mudah itu. Tapi itu harus saya kerjakan. Saya kuliah tahun 2007, karena 2005 saya tamat SMA sampai 2007 itu saya nggak langsung kuliah, nggak ada biaya. 2005 ke 2007 saya kerja di pabrik, di perusahaan. Dan itu masuknya jam 6:30 pagi, pulangnya jam 6:30 malam. Pada waktu itu gajinya sekitar 400.000. Itu 400.000, paling sekarang sekitar 1,5 juta atau berapa. Itu berangkatnya pagi-pagi, pulangnya sore. Kalau sempat 1 hari masuk, itu dihitung. Kalau 1 hari libur, dihitung 2 harinya untuk gaji kita dipotong. Jadi 2 hari kita kerja, 1 hari libur, habis. Jadi kalau 1 minggu, 4 hari kita kerja, 2 kali kita gak masuk, pengabdian lah ke sana, pengabdian. Gak ada lagi gaji sama sekali. Itu kita berjuang, sampai saya dulu kena usus buntu. Untuk kerja di situ, baru akhirnya saya kuliah, berjuang untuk kuliah, 2007 sampai 2011. Selama saya kuliah, saya harus 4 bulan kuliah, 2 bulan biasanya kami dulu libur. 2 bulan itu libur, saya balik ke rumah lagi. Untuk ngapain? Kerja lagi. Yang saya kerjakan kalau dulu itu kalau selama liburan kadang ngangkat sawit, sawit saudara kita kerja di sana ngangkat sawit. Nah, itu yang dilakukan. Ada dulu di sana ada ternak kandang ayam orang. Itu ketika panen mereka, ketika dia panen kita membersihkan kotoran teh ayam itu. Itu saya ingat saya ngangkat dengan kereta sorong itu, masukin ke goni teh ayam itu, kita lewat. Dorongnya, orang nutup hidung. Padahal kita udah bersama dengan teh ayam itu pun gak tutup hidung kita. Serius. Kita dorongnya gitu kan, orang bilang, bau teh ayam, bau teh ayam. Kita jangankan baunya, teh ayam itu udah menjadi satu dengan kita. Itu realita yang harus saya kerjakan. Nah, ketika disampaikan ini bukan berbicara tentang menyombongkan diri, tidak. Tapi itu harus memang saya lalui pada waktu itu. Makanya ketika saya kuliah, ketika kembali lagi ke rumah, kerja lagi, kuliah lagi, 2 bulan kerja, baru untuk biaya kuliah dan selanjutnya. Dan sesudah itu waktu kuliah diberi kesempatan untuk ngajar, di satu PPA, saya ngajar di PPA sorenya, Pusat Pengembangan Anak itu tahun 2008-2009. Ngajar lagi di sana, Jumat Sabtu minggunya, harus PKL ke sebuah gereja-gereja lokal. Tapi saya puji Tuhan mengalami peristiwa-peristiwa itu yang tidak semua orang mungkin lalui. Tapi itu membuat mengingatkan kerja keras. Saya bersyukur sekarang Tuhan berkati. Kalau dibandingkan dengan kehidupan dulu. Setidaknya ada hal-hal yang lebih baik. Dan itu tidak mungkin serta-merta Tuhan memberkati kita tanpa usaha kita. Setuju? Kita harus kerja keras. Bagi engkau anak-anak muda, ayo kerja keras. Kalau engkau sedang kuliah, cari waktu yang lain. Untuk mungkin buka bimbingan belajar. Atau mungkin ada pengetahuanmu. Atau mungkin menjadi konten kreator dan sebagainya. Sekarang kan semua bisa digunakan, betul? Segala hal bisa menjadi sumber uang. Yang bisa kita gunakan, yang penting sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada di antaramu mungkin gak menjadi punya pendidikan yang bagus. Tapi engkau bisa jualan di pajak, bisa aja. Atau mungkin bisa jualan online, live streaming dengan jualan, bisa aja. Saya respect kepada orang-orang yang berani jualan demikian. Itu luar biasa. Ketika dia online, belum tentu ada yang melihat. Dan berkata, tap-tap layar dong, bagi-bagikan dong, tap-tap layarnya dong. Ya yang mau, ya sekarang segini ukurannya, itu luar biasa. Aku belum tentu pede ngomong di depan seperti itu. Ya, ini menjadi usaha kita kerjakan. Yang penting kerja keras. Mumpung masih muda, kerjakan yang terbaik. Apa yang bisa kita kerjakan? Supaya apa? Ada hasilnya. Syukur kalau ada di antara kita yang mewarisi harta kekayaan orang tua kita. Kita bisa itu menjadi modal awalnya. Tapi ada juga kita yang tidak punya modal awalnya. Tapi kita punya tenaga untuk kita kerjakan yang terbaik. Makanya kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 8-nya dikatakan demikian.
Kita perlu diajarkan kepada siapa? Kepada pemalas. Pemalas yang perlu belajar dari yang namanya semut. Sebenarnya kan sedih ya. Kenapa kita harus belajar kepada semut? Dan itu orang-orang yang malas harus belajar kepada semut tersebut. Tapi orang yang rajin gak perlu. Kenapa? Karena dia yang akan menjadi contoh dari perbuatan-perbuatan baik. Maaf cakapnya ini. Seimut-imutnya pun semut, dia itu tetap binatang. Paham maksudnya? Shalom. Bayangkan derajat kita manusia, tapi waktu kita malas, pada saat itu derajat kita seperti diturunkan untuk belajar dari semut. Kan harusnya kan kita manusia ini makhluk yang berakal budi, yang bisa belajar banyak hal. Tapi orang malas disuruh belajar kepada hewan tersebut. Bukan kita nggak boleh belajar dari binatang ciptaan Tuhan semuanya, tapi ini kan seakan-akan kita disuruh, demikianlah rendahnya kalau orang malas karena nggak mau belajar. Jadi katakan apa? Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaling? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Jadi mari kita kerja keras. Jangan sikit-sikit ngantuk, sikit-sikit lemas, tapi pas makan semangat. Oh haleluya. Jangan sampai demikian. Agar kita tidak terjebak dalam hidup boros, kita perlu membangun kebiasaan hidup yang rajin. Ini kadang ada orang udah malas, boros. Oh Tuhan Yesus, kok ada lah orang kayak gitu. Coba tanya kiri kanannya, kok ada lah orang kayak gitu. Udah malas, terus boros. Pendapatan gak jelas, pendapatan gak jelas, pengeluaran pasti. Kan hidup kita ini kadang kayak gitu ya. Pemasukannya gak pernah pasti, pengeluarannya udah pasti. Kenapa kita santai? Kalau udah tahu pengeluarannya pasti, pemasukannya nggak pasti. Ada syukur-syukur ada orang yang mungkin lulus P3K PNS, puji Tuhan, dambaan para calon-calon mertua, ya haleluya. Tapi nggak semua orang lulus PNS. Ada orang-orang yang harus berjuang dalam usaha dan sebagainya. Harus belajar menjadi orang yang rajin. Sebagaimana semut, hewan yang bekerja keras dan juga cerdas, terlihat dari bagaimana mengumpulkan makanan setiap waktu dan pintar melihat peluang dalam semua situasi. Makanya kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 dikatakan apa? Supaya setiap kita apa yang ada pada tangan kita, kerjakanlah dengan yang terbaiknya. Kerjakan apa yang ada dengan tanganmu dengan yang terbaik dan minta hikmat Tuhan untuk mengembangkan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini boleh benar-benar jadi berkat. Orang yang rajin tidak hanya jadi berkat bagi dirinya sendiri, tapi bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi pemalas tidak hanya merugikan dirinya sendiri, itu juga akan merugikan orang lain. Contoh, kalau engkau di kuliah, bayangkan kau satu kelompok, ada satu orang pemalas di situ. Gimana perasaan 4 orang lagi? Shalom. Satu kelompok ini, kerja kelompok. Setiap kampus kan pasti, setiap mata kuliah kan pasti ada kerja mandiri, ada juga kerja kelompok. Setuju? 5 orang kalian satu kelompok. 1 orang si pemalas ini ada di dalam. Ini bukan berbicara bodoh ya. Kita masih mau kerjasama dengan si bodoh ini. Karena masih mau dia belajar. Tapi si pemalas, oh haleluya. Susah banget. Ajak waktu, paling gak punya waktu. Maaf, gak ada waktuku. Kenapa? Ngantuk. Waktunya hanya untuk ngantuk terus. Dia bagian apa? Yang penting namaku ada di dalam ya. Tuhan Yesus gitu ya. Ini hati-hati kita. Dia tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi merugikan orang lain. Sekarang zaman ini, kalau salah kita menanggapinya, akan menjadi zaman hidup dengan penuh kemalasan. Karena segala sesuatu bisa menggunakan handphone kita. Malas masak, apa yang bisa lakukan? GoFood. Ya kan? Kita terus, apa lagi sekarang ya? Kita malas kadang bersihkan rumah. Go clean. Semuanya ada. Kita malas jalan entah 1 kilometer dari sini ke satu tempat, entah ke Indomaret, Alfamart, bisa? Gojek 1 kilo. Tuhan Yesus. 1 kilo. Berapa ratus meter lah, cuma itu 1000 meter. Nggak sanggup lagi betismu itu jalan. Ini bukan berbicara tentang memberkati supir-supir Grabnya, bukan itu. Rasa malasmu itu. Rasa malas kita ini. Saya berjuang itu, kalau saya ke tempat nge-gym itu paling nggak 3 kilo. Paling 3 ke 4 kilo pulang pergi jalan kaki. Berapa kali aku jumpa sama teman-teman, ayo bang gue bonceng. Ya rugi kali lah aku bonceng, kenapa? Mumpung aku punya waktu jalan kaki sekian kilometer. Ini harus lakukan. Jangan lalap, modum. Gaya hidupmu itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa? Aspemu.
Asal PH, modom. Bahasa niasnya apa? Mameti. Manga mere ti. Gitu ya. Tahu artinya? Makan, tidur, BAB. Ya itu terus, makan, tidur, BAB. Makan, tidur, BAB. Itu aja terus. Jangan sampai itu mameti itu baru saya tahu. Itu apa itu mameti? Manga mere ti. Gitu ya. Jangan. Harus belajar kerja keras. Hal yang paling merusak adalah apa? Jika sudah malas, tambahi lagi dengan hidup boros. Syukur kalau bapak-bapak kita kaya, masih ada yang mau dihabiskan. Ini apa yang mau dihabiskan? Mereka dekat sekali dengan kehancuran. Hidup kita ini akan hancur kalau pemalas anak-anak sekalian. Anak-anakku sekalian, bapak ibu saudara sekalian. Rumah tangga kita akan hancur kalau memalas. Bayangkan kalau ada suami istri, suaminya pemalas. Itu bentar lagi hancur rumah tangga itu. Syukur-syukur kalau enggak kau yang dijualnya. Serius ini, kalau pemalas. Karena dia mau cara praktis, mau dapat uang, tapi malas. Penjudi itu kan pemalas itu. Ya maaf ini, sikit-sikit judi slot, lalap. Berharap skater-skaternya itu menang, itu kan pemalas. Ini judi itu, dengar judi ya, judi itu prinsipnya itu aneh. Kalau menang ketagihan, kalau kalah penasaran. Oke sekali lagi, dengar penjudi, dengar. Shalom, dengar. Penjudi itu kalau menang ketagihan, kalau kalah penasaran. Pas kalah dia, kok bisa kalah tadi? Coba lagi lah. Pas menang dia, menang. Ketagihan, coba lagi. Hati-hati. Jangan sampai ada di antara kita ini orang-orang yang suka judi online. Bertobat. Dan jangan juga ada di antara kita ini menjadi orang-orang yang pinjaman online. Hati-hati. Dan hati-hati juga engkau pay later. Shalom. Bukan uangmu itu, utang itu, utang. Yang laki-laki shalom. Jangan kau mau pacaran dengan perempuan yang banyak kali pay letternya. Bentar lagi kau yang bayarinya semuanya itu. Ini ada orang malas, boros, punya kartu kredit. Iya Tuhan. Saya pernah jumpa pemuda, gimana cara hidupmu? Pakai kartu kredit bang. Gimana maksudnya? Pakai dulu bang. Nanti gajian bayar semuanya. Terus besoknya gimana lagi? Pakai lagi bang. Ini gimana? Bukan saya nggak punya kartu kredit, bukan masalah itunya. Bisa digunakan. Tapi hati-hati. Tidak hanya kau kena bunganya pun ada bunganya lagi. Tahu maksudnya? Ini udah kena bunga, bunganya pun berbunga lagi. Hati-hati. Itu kemudahan-kemudahan yang diberikan, bukan salah di situnya. Tapi apakah kita dewasa dalam menggunakannya tersebut? Nah, ayo belajar sama-sama jadi orang yang rajin. Jangan sampai jadi pemalas. Gimana tipsnya agar menjadi orang-orang yang rajin? Yang pertama, jangan menunda-nunda. Sama-sama katakan 3, 2, ya. Bilang kiri kanannya, jangan tunda-tunda kerjaanmu. Bilang kiri kanannya, jangan tunda-tunda skripsimu. Jangan tunda-tunda bimbingan. Amin. Jangan tunda-tunda menikah. Kalau menikah, cukup dulu duitnya. Jangan mau menikah tapi gak punya duit ya. Jangan tunda-tunda. Mau kerjakan ini, nantilah. Dalam bahasa kampungku namanya ada istilahnya, angan-angan parcendol. Tahu angan-angan parcendol, pernah dengar? Dia bilang gini, nanti aku kayak gini. Tapi gak mulai usaha. Dia bilang nanti kalau aku kayak gini, nanti dari cendol yang satu ini akan kubuka cendol 10 cendol lagi yang berikutnya. Jadi 10 ini nanti ada 100 cendol. Nanti dari 100 cendol ini akan kubuka satu outline di wilayah Medan, wilayah ini. Dan waktu dia cerita itu, sambil tidur-tiduran. Itu namanya angan-angan parcendol. Dia pingin ini, tapi nggak ada yang dikerjakannya. Ayo dong, jangan tunda-tunda. Amin. Kalau engkau yang sedang kuliah, nyusun skripsi, jangan tunda. Nanti kau bilang, nunggu mood dulu Pak Pendeta. Mood nggak mood, kau tuliskan apa yang diisi otakmu. Nggak ada pun, kau pegang-pegang aja laptop itu, kau buka dulu. Apa yang kau tuliskannya? Ketik aja dulu beberapa kata. Nanti muncul idenya, daripada kau nunggu hikmat yang daripada Tuhan. Biar kiranya Tuhan Allah memberikan hikmat. Bagaimana memulai kata pendahuluan. Udah buat aja pendahuluanmu, salah nanti. Kan ada dosen pembimbingmu, dia bilang salah. Daripada nggak pernah kau bimbingan. Haleluya. Tugas-tugas harianmu kerjakan. Ujian UTSmu sebelum ujian belajar. Jangan sistem kebut semalam.
Ada temanku dulu waktu kami kuliah, sistem kebut semalam. Besok ujian, malam ini dia belajar habis-habisan. Minum kopi 1 ceret. Wih, kaki direndam. Selesai ujian, nilai rendah, masuk angin. Itu ya. Mata sini hitam. Bukan karena pintarnya, tapi karena tidak termanajemennya. Nunda-nunda. Tiap hari aja belajar, tiap hari aja kerjakan. Supaya menjadi pribadi yang rajin dalam hidup kita. Berikutnya, kerjanya dari hati, bukan karena diawasi. Kalau engkau kerja di sebuah perusahaan, kerjalah dari hati. Ada orang yang namanya entrepreneurship, yaitu pengusaha. Tapi ada juga kita ini karyawan, jiwa kita apa? Intrapreneurship. Walaupun itu bukan usaha kita, tapi seakan-akan itu usaha kita. Mungkin perusahaan itu tidak membuat kita kaya, tapi setidaknya perusahaan itu sedikit banyaknya memberi kehidupan bagi kita selama ini. Kerjakan yang terbaik. Jangan ada punya nilai, bagus pun kita kerja di sini, dianya yang kaya. Kita kayak gini-gini terus. Ini mental-mental rusak ini. Orang-orang yang tidak akan kerja sungguh-sungguh. Ya, nggak boleh punya mental demikian dalam bekerja. Harus kerjakan yang terbaik. Mungkin kerjaan itu belum tentu memberikan hasil yang baik bagi kita. Tapi setidaknya, sedikit banyaknya kita udah hidup makan dari sana. Jangan pernah ludahi piring di mana kita makan. Tahu maksudnya? Jangan ludahi piring kita makan itu. Kalau kita makan selama ini dari perusahaan itu, kerjakan yang terbaik. Kalau engkau sebagai pengusaha, kerjakan yang terbaik. Kadang kita aneh, ngeluh tentang perusahaan di mana kita bekerja. Tapi tetap di sana. Shalom. Lala ngeluh, tak kayak mana lah perusahaan ini ya. Tapi udah 5 tahun kau di sana. Tak kayak mana perusahaan ini ya. Tak gimana perusahaan ini. Tapi tetap kau di sana. Itu kan namanya meludahi piring sendiri. Kerjakan yang terbaik. Mungkin perusahaan itu belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi kalau kualitasmu bagus, ketika pun kau nanti pindah ke perusahaan yang lain, engkau bisa direkomendasikan oleh pemimpin-pemimpin di mana kau berada sebelumnya. Nah berikutnya apa? Pintar melihat peluang. Seperti tadi engkau mahasiswa, misalnya engkau jurusan bahasa Inggris, lihat peluang. Kayaknya wilayahku ini banyak orang-orang yang gak pintar bahasa Inggris, buka bimbel. Mungkin ada orang-orang yang mau belajar bimbel di sana. Atau mungkin kayaknya banyak anak-anak TK di sini gak pintar baca, buka calistung dan sebagainya. Atau mungkin kayaknya di tempat ini bisa usaha online ini, jaringannya bagus, kayaknya banyak orang-orang yang mager. Kayaknya kita yang perlu datang ke tempat dia, buka. Atau juga mungkin buka apa? Kayaknya banyak orang yang butuh asupan nutrisi yang bagus ini, buka juga usaha seperti kita ini. Meli ini ada milk shoot, ada salad buah, mana tahu nanti kau mau menikah, perlu salad buah, bisa hubungi dia, bisa puding, pesan ini sponsori oleh Meli, ya gitu ya. Ada usahanya kerjakan, kan sekarang bisa online ya, bisa sebelum kita buat kan bisa buat pre-order, nggak ada modalnya duluan, berapa dipesan orang segitu yang kita siapkan, kan bisa. Shalom, semua kita punya hal itu, lihat peluang, apa yang bisa kita kerjakan. Mungkin engkau bilang, kayaknya aku pintar ini kalau ngomong public speaking. Buat kontenmu. Walaupun mungkin waktu kau posting belum tentu ada yang nonton, gak apa-apa. Kan gak mungkin waktu kau posting hari ini langsung 1 juta yang nonton. Siapa kali kita? Kecuali kau membuat pembunuhan secara online. Mungkin ada yang nonton. Gak maksudnya ya? Tapi kan gak mungkin langsung kau buat video sebagus-bagus apanya pun kau buat. Kan gak mungkin langsung hari itu juga viral kemana-mana, belum tentu. Karena pasti akan ada algoritmanya, setiap hari minimal 1 video yang kita posting, 1 postingan yang kita buat sehingga jangkauannya jauh lebih luas lagi. Dan berharap, kenapa pendeta semalam udah aku posting? Kenapa sampai hari ini nggak ada yang like? Rupanya terprivasi. Gitu kan. Ya cek juga, belajar, cari pengetahuannya, cari ilmunya. Engkau yang kuliah jangan sikit-sikit cek GPT terus. Baca buku, lihat referensinya, perbandingkan satu dengan yang lainnya. Lihat peluangnya, 1 usaha kau buat, bagaimana usaha yang berikutnya. Dari 1 usaha ini bagaimana mengembangkan yang lainnya. Itu hanya bisa kalau rajin. Kalau orang rajin, dia bisa melihat peluang di dalam setiap kesulitan. Kalau pemalas, dia tetap melihat kesulitan di tengah-tengah peluang yang luas. Kan sekarang peluang kan luas sekali ya, semuanya bisa usaha. Dan orang malas bilang apa? Nanti kayak mana kalau gak ada yang beli? Kalau nggak ada yang nonton, kalau rugi, kalau akhirnya ya kayak gitu. Tapi orang yang berusaha, ini kan zamannya online ini, gimana bisa gue buat ini ya? Apa yang harus gue kerjakan ini ya? Ada sekarang orang buat video hanya tentang aktivitas setiap harinya. Kan ada ya, day of my life. Ada juga yang mengikutinya, tengokin, ada. Kan sesederhana itu. Shalom, ngerti nggak kalian maksudku ini? Tapi dimulailah dengan rajin. Ya, yang kedua apa yang kita lakukan dari kebenaran firman Tuhan ini mempersiapkan untuk masa depan, yaitu untuk menyimpan di masa depan.
Amsal pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8 tadi dikatakan, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Semut tahu persis bahwa pada musim panas akan ada kesulitan mendapatkan bahan makanan. Itu sebabnya mereka menyimpan selagi bisa. Hal ini adalah pelajaran penting tentang menabung, mempersiapkan sesuatu untuk hari depan. Investasi adalah sesuatu yang dilakukan hari ini untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di hari depan. Ini bukan karena tidak beriman, tapi karena kita berhikmat. Amin. Bukan soal nggak beriman tentang hari depan pemeliharaan Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Tapi perlu juga hikmat. Apa yang harus kita siapkan. Apa yang harus kita kerjakan. Mana yang perlu kita tabung. Dari 100% pendapatan kita, berapa yang perlu kita tabung. Kita pernah ajarkan 10, 20, 30, dan 40. Prinsipnya itu. Dari 100 yang kita dapat, 10 harus kita kembalikan ke rumah Tuhan. Sebagai persepuluhan. 20 harus kita simpan, kita tabung. Anggap tidak ada 30, kalaupun ada cicilan dan sebagainya. Baru 40, hidup dari kebutuhan kita sehari-harinya. Oke, sekali lagi apa? 10, 20, 30, dan 40. 10% itu kembalikan ke rumah Tuhan. Karena kita percaya 100%-nya adalah milik Tuhan. 20% mau nggak mau wajib disimpan, tabung. 30-nya kalaupun ada cicilan, ada kebutuhan yang lainnya, entah sepeda motor dan sebagainya, itu dari 30% itu. Jadi sebelum membeli sesuatu, ukur dulu dari 40, 30, 20, 10 ini. Cocok enggak? Jangan demi gaya, enggak ada simpanan, enggak ada tabungan. Coba tanya kiri kananmu dulu. Udah ada tabunganmu? Shalom. Shalom. Udah ada tabungan? Sekiranya krisis dalam sebulan ke depan, mana tahu engkau sakit, tabunganmu siap mengcover sebulan sakitmu? Kok sedih wajah kalian ya? Tegakkan aku. Serius. Oke, sekali lagi shalom. Engkau yang laki-laki shalom. Engkau yang punya pacar shalom. Udah kau siapkan gambaran sinamon yang akan kau berikan kepada calon istrimu? Udah ada kau tabung? Kau mau nikah, tapi nggak ada tabunganmu. Anak-anakku yang perempuan, percayalah, pernikahan itu tidak cukup dengan cinta. Butuh materi. Gak mungkin sesudah menikah kau nanti baru bangun, I love you cinta, kenyang kita kan? Gak bisa. Dia perlu lontong, dia perlu bakso, dia perlu yang lain-lainnya. Jatuh cinta gak butuh materi, merawat cinta yang perlu materi. Sekali lagi. Udah ada tabunganmu? Udah? Kalau misalnya berat sebulan ke depan, maaf, sakit engkau sebulan. Tabunganmu cukup mengcover hidupmu sebulan itu tanpa kerja? Gak usah kau pelototi aku, jawab. Kok kayak sedih kali wajahmu ya? Cukup? Oke, kita yang orang tua shalom. Udah kita siapkan untuk uang pensiun kita? Kalau kita bekerja misalnya sampai usia 60 tahun. Usia 60 tahun ke atas nanti udah ada uang pensiun kita. Kita tinggal jalan-jalan ke sana. Mungkin keliling ke satu tempat dan ada dananya. Tanpa kita kerja lagi. Kok kayak cakap kotor yang saya sampaikan ini ya? Atau gimana ya? Hah? Engkau yang mahasiswa, shalom. Yang mungkin semester 8 udah ada tabunganmu? Waktu kau mulai semester 1 waktu itu udah ada tabunganmu? Jadi ketika kau nanti mau wisuda kau bilang, Mama harus datang sama bapak waktu wisuda. Baru cuman biaya wisudamu yang bisa kau kirim. Gak ada ongkos dan sebagainya. Pagian mama datang. Biaya ongkos mama pulang pergi sama nginap di hotel di Medan udah ku siapkan. Dari mana anakku? Selama ini mulai dari semester 1 per bulan ku simpan 100.000. Tapi kan pas-pasannya, ku pas-paskan minimal harus tersimpan 100.000. Sekarang 4 tahun jadi kurang lebih sekitar 4,8 juta Memang sengaja ku siapkan untuk wisudaku supaya mama bapak datang, kita bisa nginap di hotel, kita bisa makan 1 harian di sana dan menikmati wisudaku. Cakap kotor itu kan? Oke, bagus. Enggak yakin kalian. Enggak yakin kalian ya? Enggak yakin ya? Oh Tuhan Yesus ya. Ya. Ini harus kita persiapkan. Ada tabunganmu, engkau yang perempuan shalom. Udah ada tabunganmu? Oke, ada buku keuanganmu yang perempuan? Ada ditulis berapa pemasukan, berapa pengeluaran? Atau kau bilang, gak usah kutuliskan Pak, belum kutuliskan pun udah minus dia.
Belum kutuliskan. Masih kututup mataku. Kan udah minus gitu ya. Kadang pernah kita suruh coba bayangkan gajimu sebulan gimana baginya. Nggak usah aku bagi-bagi Pak, minus. Ayo persiapkan. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Sekiranya Tuhan tanyalah sama kita. Berapa kau perlu sebulan? Gimana kita jawabnya? Dan kita bilang, secukupnya. Cukup berarti sebenarnya. Termanajemen enggak? Orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang punya manajemen keuangan yang baik, dia tidak mengenal istilah tanggal tua, tanggal muda dalam hidupnya. Setuju? Kenapa? Karena tanggal 1 udah ada alokasi dananya, tanggal 2 udah ada alokasi dananya, sampai tanggal 30 udah ada alokasi dananya. Jadi mau tanggal berapa pun dia bilang, santai. Karena udah ada budgeting dananya. Tapi realitanya kadang apa? Hidup kita hanya sampai tanggal 10. Tanggal 1 sampai tanggal 10 hidup. Tanggal 10 sampai tanggal 20 perjuangan hidup. Tanggal 20 ke 30 antara hidup atau mati. Bahaya kita ini. Jangan, ayo dong. Persiapkan, menabung. Bukan soal berapa jumlahnya, minimal ada tabunganmu. Kalau perlu investasi, investasi apa? Kadang kan kalau uang kita tabung, mungkin 4 tahun ke depan nilainya ya segitu aja. Atau engkau misalnya perempuan, perlu ada tabungan misalnya emas. Saya baru beberapa hari yang lalu saya cek harga emas, agak shock. Karena waktu 2012 kami beli dulu cincin pernikahan, itu kurang lebih sekitar 800 atau 1 juta per gramnya. Pas kutanya sekarang berapa Pak? 1,8 juta. 1,8 juta. Iya tapi yang dulu mungkin 3 gram cincin yang dulu dibeli, puji Tuhannya masih utuh sampai sekarang. Karena banyaknya orang menikah, cincin emasnya udah di Pegadaian. Ada, saya puji Tuhan masih sampai sekarang masih ada cincinnya. Dan ketika itu 3 atau 4 gram, saya tengok-tengok, lumayan juga kalau jual ini. Kalau dulu mungkin sekitar 3 atau berapa juta. Sekarang harganya udah bertambah. Kalau uang kan mungkin disimpan 1 juta 2012 lalu, sampai sekarang kan harganya pasti sangat berkurang banget, paham ya? Jadi usahakan, ada investasi. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, sedapat-dapatnya engkau menyimpan uang sendiri. Amin. Kalaupun ada jula-julamu, sedapat-dapatnya jangan. Sedapat-dapatnya. Karena percayalah, kalau kau narik, berat bayarnya. Kalau belum narik, jantungan kau. Kenapa? Jangan-jangan orang yang udah narik, nggak bayar lagi. Masih buka slot 2, 3, dan 4. Hati-hati. Ini bukan soal dosa nggak dosanya. Hati-hati. Berapa banyak orang yang menyimpan-nyimpan seperti itu, hilang. Percayalah, uang itu hanya uangmu ketika di tanganmu. Kalau udah di tangan temanmu, doakan sajalah supaya dikembalikan. Dan bagi engkau yang sudah punya pacar, shalom, enggak usah kau nabung bersama. Sekali lagi, enggak usah nabung bersama. Masing-masing kau tabung. Kita kan udah pacaran kan bang, yuk buat tabungan bersama. Enggak usah, jijik aku lihatnya, jijik. Belum suamimu itu, belum istrimu itu. Sebelum Tuhan memberkati melalui hambanya, belum sah kau nabung bersama. Iya kalau jadi, kalau nggak jadi, pembagian harta warisan sebelum pernikahan. Gimana baginya? Bayangkanlah misalnya kau beli sepeda motor, nyicil modal apa DP awalnya sama, nyicilnya per bulan gantian. Gimana baginya? Roda depan sama dia, roda depan samamu. Atau A+an makainya, Senin dia make, Selasa kau yang pakai. Udah tabung masing-masing aja. Ya, tabung masing-masing. Nanti pulang langsung bagi. Bang, bagi kita. Iya, termasuk kau yang perempuan. Ketika pacarmu ngajak engkau makan, tanya uang siapa itu. Jangan nanti hitung-hitungnya, dianggapnya DP, sinamotnya untukmu. Hati-hati. Dan dia bilang, uang bapak aku. Oh, ya udahlah bang, sama bapakmu aja lah aku pacaran. Toh uang bapakmu sama ini. Gitu. Enggak, pastikan. Kalau dia masih kuliah, gimana sih dia bisa biayaimu? Pastikan. Jangan kau nanti terutang budi, engkau susah menolaknya. Jadi, kelola yang baik, simpan tabungan. Amin. Dan saya berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan di tempat ini punya simpanannya masing-masing. Amin. Ini bukan soal berapa banyaknya, tapi untuk kita bisa survive menghadapi masa-masa yang sulit nantinya. Kita nggak tahu bagaimana ke depannya, tapi harus kita persiapkan
yang terbaik hari ini. Kiranya Tuhan Allah menolong kita dan memampukan kita melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.